Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'illah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabilah ma'ba'an. Puji beserta syukur kehadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan karibah alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada para rekan-rekan jamaah Majlis Ta'lim, Mahabatul Mustafa, Majlis Ta'lim, Sababul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada ibunda tercinta beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa beristiqomah di jalan Allah, masih bisa istiqomah di jalan kebaikan, masih bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak panjang kalam, saya akan menyampaikan bahwa ini adalah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, di mana bulan ini kita sudah mengetahui ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan Mi'rajnya junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan berjalan tapi diperjalankan. Ya, banyak orang yang tidak mempercayai, bahkan ada beberapa sahabat pun yang tidak mempercayai tentang di Isra dan Mi'rajkan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena waktu yang sangat singkat, bahkan dari seorang sahabat pun duduknya ini belum pernah ngegeser. Ternyata Rasulullah sudah sampai ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Luar biasa. Kalau secara logika itu dalam perjalanan luar biasa sangat jauh, maka mobil pun berjam-jam ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dengan singkat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah. Rasulullah bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Kayak bagaimana nih contoh lebih kecil, ya, semut dalam 1 jam dari sini sampai Pasar Anyar, percaya nggak kalau berjalan sendiri? Nggak mungkin. Tapi kalau itu semut nempelnya sama mobil angkot, insya Allah itu semut sampai setengah jam sampai Pasar Anyar. Begitupun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mungkin berjalan sendiri ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang sesingkat mungkin, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian sahabat yang imannya selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam percaya 100%, ada yang percaya 50%, ada yang enggak percaya sama sekali. Sama di zaman sekarang juga, ya, sama ada yang percaya tentang Rasul, ya, tentang zuriyah Nabi, ya, ada juga yang setengah-setengah percayanya, ada juga sama sekali ada yang enggak percaya. Ini sudah terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Namun
kita ini hidup, harapan kita satu-satunya syafaatul uzma dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengimaninya, kalau kita tidak percaya ajarannya, sama siapa lagi kita percaya? Nabi-nabi yang lain tidak mungkin menolong kita. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah makhluk Allah yang terakhir. Ya, kalau sudah manusia di muka bumi ini udah nggak ikutin ajaran Nabi Muhammad, sudah tidak percaya lagi sama Nabi Muhammad, apalagi keturunan sanad keturunan Nabi Muhammad, maka Allah akan turunkan kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi banyak sekali dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, dari langit pertama sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sambil didampingi malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di salah satu surga, melihat ada seorang ibu dan bapak-bapak, mereka berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan para nabi, berkumpul senang, wajahnya penuh dengan ceria, wajahnya penuh dengan senyuman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah ibu-ibu tersebut?" Sehingga ibu-ibu tersebut dilihatnya enak, tersenyum, bahagia, bahkan dikumpulkan oleh para nabi dan para alim ulama, para wali. Masya Allah, beliau adalah umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa amalnya mereka di muka bumi ini? Amalnya nggak ada, sholatnya nggak ada, puasanya pun nggak ada, amal baik sedekahnya pun nggak ada. Apa yang membuat mereka berkumpul dengan para nabi? Apa yang membuat mereka berkumpul dengan para wali, dengan para orang-orang soleh? Jibril pun menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, itu adalah umatmu yang amalnya sangat sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah terhadap orang tersebut, berada di dalam surga. Karena apa? Bukan karena perilaku amal yang baik mereka, namun salah satu cucunya dari mereka ini pernah membacakan hadiah kepada wali, pernah mengucapkan salawat kepada para nabi, bahkan sering membacakan Fatihah untuk para alim ulama, para orang-orang soleh, sehingga orang tua tersebut dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Makanya kita jangan sungkan-sungkan untuk selalu membacakan Fatihah kepada orang-orang soleh, di antaranya para waliullah, para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ya, jangan pernah bosan. Karena apa? Yang mendapatkan berkah bukan kita saja, tapi para ahli-ahli kubur kita. Ahli-ahli kubur kita mendapatkan berkah. Amin Allahumma amin. Kita duduk di majlis, ya. Kita duduk di majlis, kita tadi membacakan hadiah buat para habaib, buat para guru-guru kita, bahkan untuk pengarang kitab tadi Salawat Burda Al-Imam Busyairi. Mudah-mudahan nenek moyang kita bertemu dengan mereka. Amin Allahumma amin. Beruntung kita, beruntung sekali kita sering mengucapkan Fatihah, membacakan Fatihah, mengucapkan salawat, membaca zikir buat orang-orang yang soleh, terus disambung lagi kepada ahli-ahli kubur kita,
mudah-mudahan dengan perkara ini, dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang Allah selalu ingatkan kepada kita, di antaranya salat 5 waktu yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa menjaganya. Amin Allahumma amin. Belajar dari sekarang, dari masih muda, ya, biar nanti sudah tua sudah terbiasa. Kalau belajar dari mudanya tidur mulu, maka nanti tuanya pun sama, tidur mulu. Ya, malas. Allahumma malas. Ya, bukan Allahumma paksakan. Ayo kita belajar, kita berjuang. Berjuang walaupun malas, terus berjuang. Ya, masalah pahala dan dosa itu Allah yang akan memberikan. Ya, kita terus berjuang. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan semua, ya, dengan mauizah ini peringatan buat kita semua bahwa jangan sungkan-sungkan untuk membacakan hadiah kepada para wali, kepada orang-orang soleh, ya, biar kita mendapatkan berkah, ahli-ahli kubur kita pun mendapatkan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah.